Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita bertemu kembali di program daring edisi yang ke-14. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan selalu sehat. Nah, untuk daring kali ini kita akan membahas tentang materi-materi yang sudah pernah kami sampaikan, yakni untuk pertemuan kali ini pemantapan materi persiapan PTS kelas 9. Terlebih dahulu marilah kita membaca doa bersama, kita membaca Ummul Quran, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pemantapan materi PTS mata pelajaran fikih kelas 9 kali ini kita akan membahas tentang beberapa bab, yakni yang pertama bab tentang penyembelihan, kemudian kurban akikoh, dan dilanjutkan dengan muamalah. Ada beberapa catatan penting yang ini nanti menjadi kisi-kisi untuk mapel fikih di PTS Ganjil kali ini. Yang pertama kita bahas tentang masalah penyembelihan. Penyembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam agar halal dimakan menurut syariat Islam. Yang kedua, syarat binatang yang disembelih harus halal dan dalam keadaan hidup. Sedangkan orang yang menyembelih harus muslim, menyebut nama Allah, berakal sehat, dan mumayyiz. 3. Hal yang disunahkan pada waktu penyembelihan antara lain membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menajamkan alat penyembelihan, menghadap kiblat, memotong 2 buah urat nadi kanan dan kiri, dan meletakkan rusuk kiri binatang yang disembelih di sebelah bawah. Sebaliknya, sedangkan hal yang dimakruhkan adalah memotong leher binatang sampai putus, menggunakan alat yang tumpul, menyiksa binatang terlebih dahulu, hanya memotong bagian tenggorokan dan kerongkongan saja. Yang keempat, penyembelihan dapat dilakukan dengan cara tradisional atau mekanik. Nah, cara inilah nanti yang anak-anak pelajari, bagaimana cara menyembelih secara tradisional dan bagaimana cara menyembelih secara mekanik. Kemudian yang kelima, kita melangkah pada bab kurban. Ditinjau dari segi bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban ini berdasarkan firman Allah,
dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian yang keenam, syarat hewan ternak yang boleh dijadikan kurban adalah cukup umur dan tidak cacat. Nah, kita tahu binatang untuk kurban itu apa saja, yakni kambing, sapi, kerbau, unta. Nah, ada syarat-syarat tertentu supaya binatang tersebut boleh dijadikan kurban. Yang ketujuh, kita melangkah ke bab akikoh. Binatang yang digunakan akikoh adalah kambing. Dengan ketentuan bagi laki-laki 2 ekor dan bagi perempuan 1 ekor. Dengan kesunahan pada waktu menyembelih antara lain membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca takbir, berdoa, disembelih oleh ayah bayi tersebut, kemudian daging dibagikan pada saat sudah matang. Nah, di samping itu, pada hari itu juga disertai dengan mencukur rambut sang bayi, kemudian memberi nama yang baik dan bersedekah. Hadis yang menganjurkan tentang akikoh, ada beberapa hadis, antara lain dari Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuklaqu ra'sahu wa yusamma, rawahu Tirmidzi. Selanjutnya kita akan melangkah ke bab jual beli atau muamalah. Dalam muamalah ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama masalah jual beli, kemudian khiyar, kirot, dan yang terakhir riba. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun rukun jual beli adalah penjual, pembeli, barang, alat tukar, dan akad. Jenis jual beli ada 4 macam atau macam-macam jual beli itu terdapat 4, yakni baik muqayyadah, baik sarrafah, baik salam, dan baik mutlak. Untuk pengertian dan contohnya masing-masing, silakan anak-anak membuka kembali sambil mengingat kembali pelajaran yang sudah kita bahas bersama. Kemudian yang ke-11, jenis khiyar ada 3 macam, yakni khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Untuk penjelasan masing-masing khiyar bisa dibuka di buku catatan masing-masing sambil kita pelajari lagi. 12. Kirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan ketika akad.
Bentuk qirot ada dua macam, yakni usaha sederhana dan usaha modern. Kemudian tentang riba. Riba menurut bahasa adalah berlebih atau tambahan. Sedangkan menurut syara adalah ketentuan berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan satu pihak yang untung kepada pihak lain yang merasa keberatan atau rugi. Terakhir, manfaat diharamkannya riba bagi rentenir dan peminjam adalah dapat menjalin hubungan kebersamaan, kasih sayang dan tolong-menolong, sehingga dapat menimbulkan sikap hidup yang harmonis dan gotong royong. Demikian sekilas tentang pemantapan materi yang akan diujikan di penilaian tengah semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mempelajari lagi, memahami lagi apa yang sudah kami sampaikan di pemantapan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.